Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah dengan judul Bioteknologi Bioremediasi, di mana di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama Putri Parestia, yang kedua Vera Santi, Zuriah Anggraini, Fitri, dan Heru Sulistiawan. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang pengertian bioremediasi. Nah, bioremediasi ini merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran. Nah, teknologi bioremediasi ini oleh mikroba itu merupakan hasil pemikiran yang sistematik dari integrasi berbagai bidang ilmu, antara lain mikrobiologi, ekologi, fisiologi, biokimia, bioteknologi, dan genetika yang dipadukan dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk memaksimumkan reaksi metabolik mikroba yang diinginkan dalam pemulihan lingkungan yang tercemar. Nah, bioremediasi ini bukanlah konsep baru baik dalam mikrobiologi maupun bioteknologi terapan, karena mikroba itu telah banyak digunakan selama bertahun-tahun untuk mengurangi senyawa organik dan bahan beracun baik yang berasal dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Nah, hal yang baru adalah bahwa teknik bioremediasi ini terbukti sangat efektif dan murah dari sisi ekonomi untuk membersihkan tanah dan air yang terkontaminasi oleh senyawa-senyawa kimia toksik atau beracun. Nah, bioteknologi bioremediasi ini adalah di mana sejumlah senyawa kimia berbahaya atau yang mencemar itu dan kelompok bahan buangan itu sudah diperbaiki melalui bioremediasi. Nah, bioremediasi ini merupakan proses perbaikan bahan buangan atau limbah dengan melibatkan mikroorganisme. Nah, terdapat senyawa berbahaya dalam lingkungan karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan aktivitas mikroba untuk melakukan degradasi secara biokimia. Optimalisasi kondisi lingkungan tersebut melalui pemahaman prinsip biologik mengenai senyawa yang akan diuraikan dan pengaruh kondisi lingkungan terhadap kemampuan mikroba itu dan reaksi katalisisnya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang tujuan bioremediasi. Nah, bioremediasi ini kan merupakan penggunaan mikroorganisme telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Nah, pada proses bioremediasi berlangsung, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme akan memodifikasi struktur polutan yang beracun menjadi tidak kompleks sehingga menjadi metabolik yang tidak beracun atau tidak berbahaya. Nah, bioremediasi ini memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu menstimulasi pertumbuhan mikroba baik yang indigenus yaitu mikroba asli maupun non-indigenus atau mikroba yang sengaja dimasukkan dari luar ke daerah yang terkontaminasi. Yang kedua, yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk meningkatkan intensitas kontak langsung antara mikroba dengan senyawa kontaminan di lingkungan baik yang terlarut maupun yang terikat oleh partikel untuk kemudian mengalami biotransformasi, biodegradasi, bahkan sampai biomineralisasi. Nah, demikian materi dari Fitri. Kemudian materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Sulistiawan
Saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi bioremediasi. Nah, bioremediasi adalah salah satu teknologi alternatif untuk mengatasi masalah lingkungan dengan memanfaatkan bantuan mikroorganisme. Nah, adapun mikroorganisme ini akan mendegradasi zat pencemar atau polutan menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Nah, polutan ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bahan pencemar organik dan sintetik atau buatan. Nah, bahan pencemar sendiri ini terdiri dari dua, yaitu bahan pencemar yang mudah terdegradasi, yaitu bahan yang mudah terdegradasi di lingkungan dan dapat diuraikan ataupun didekomposisi, baik secara alamiah yang dilakukan oleh dekomposer, bakteri atau jamur, ataupun yang disengajai oleh manusia. Contohnya adalah limbah rumah tangga. Lalu yang kedua ada bahan pencemar yang sukar terdegradasi atau lambat sekali terdegradasi. Ini dapat menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius. Contohnya adalah jenis logam berat seperti timbal dan merkuri. Nah, adapun beberapa bakteri dan fungi yang diketahui dapat digunakan dalam bioteknologi bioremediasi, terkhususnya untuk mendegradasi minyak bumi. Nah, beberapa contoh bakteri yang selanjutnya itu bakteri jenis hidrokarbonoklastik. Nah, ini merupakan bakteri yang dapat menguraikan komponen minyak bumi karena kemampuannya mengoksidasi hidrokarbon dan menjadikan hidrokarbon sebagai donor elektronnya. Adapun contoh dari bakteri hidrokarbonoklastik ini yaitu bakteri dari genus Arcomobacter, Arthrobacter, Acinetobacter, Actinomyces, Aeromonas, Brevibacterium, Flavobacterium, Moracella, Klebsiella, Batomyces, dan Pseudomonas dan Bacillus. Lalu ada beberapa contoh fungi. Nah, fungi ini sendiri dapat mengregradasi minyak bumi, yaitu dari fungi genus Phanerocyte cuninchamela. Lalu ada Penicillium, Candida sp, Orobolomice, Clasdoporium, Debaromyces, Fusarium, Hansenula, Rhodosopridium, Rhodoturula, Torulopsis, Trichoderma, dan Trichosporon. Lalu ada pun beberapa contoh bakteri yang berperan dalam bioteknologi bioremediasi, terkhususnya untuk mendegradasi minyak bumi, yaitu Pseudomonas aeruginosa, lalu ada Acinetobacter calcoacetus, lalu ada Arthrobacter sp, lalu ada Streptomyces iridans, dan lain-lain. Nah, yang ini menghasilkan senyawa biosurfaktan atau bioemulsi. Nah, kemampuan bakteri ini dalam mereproduksi biosurfaktan berkaitan dengan keberadaan enzim regulatori yang berperan dalam sintesis biosurfaktan. Nah, biosurfaktan sendiri merupakan komponen mikroorganisme yang terdiri dari atas molekul hidrofobik dan hidrofilik yang mampu mengikat molekul hidrokarbon tidak larut air dan mampu menurunkan tegangan permukaan. Baik, sekian penjelasan daripada saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudi Anggreni. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis dari bioremediasi. Nah, jenis-jenis dari bioremediasi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada yang berdasarkan pada jenis mikroorganisme dan juga yang digunakan, dan ada juga yang dilihat dari berdasarkan lokasi dari bioremediasi ini yang menggunakan mikroba pada bioremediasi yang menggunakan mikroba ini dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu biostimulasi, bioaugmentasi, biremediasi,
dan juga biremediasi intrinsik. Nah, sedangkan berdasarkan lokasinya itu dibagi menjadi bioremediasi ex situ dan juga bioremediasi ex in situ. Maaf, pada PPT ada salah penulisan sedikit. Yang pertama itu ada biostimulasi. Nah, biostimulasi ini merupakan suatu proses bioremediasi yang dilakukan dengan cara penambahan zat gizi atau sumber energi yang diperlukan oleh mikroorganisme, atau juga dengan cara menstimulasi mikroorganisme dengan membuat suatu lingkungan yang sesuai bagi mikroorganisme sehingga organisme yang telah berada di air atau tanah akan berkembang dan juga diberikan nutrien, juga akan membantu percepatan organisme dalam melakukan remediasi. Selanjutnya itu ada bioaugmentasi. Nah, terjadi dengan penambahan mikroorganisme tertentu, namun membiarkan terjadinya bioremediasi dengan sendirinya, atau mikroorganisme yang dapat membantu membersihkan suatu kontaminan tertentu yang kemudian ditambahkan ke dalam suatu tempat yang tercemar. Nah, cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan dalam proses remediasi untuk menghilangkan suatu kontaminan. Akan tetapi dengan menggunakan cara ini akan sangat sulit untuk mengontrol organisme yang digunakan atau tempat yang tercemar agar ditumbuhi atau perkembangan mikroorganisme terjadi secara optimal. Para ilmuwan belum sepenuhnya mengerti atau memahami bagaimana proses seluruh mekanisme yang terkait dalam bioremediasi, dan juga mikroorganisme yang dilepaskan ke lingkungan yang asing kemungkinan sulit untuk beradaptasi. Nah, selanjutnya itu ada biremediasi intrinsik. Nah, merupakan proses bioremediasi yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari manusia yang dibantu, yang mana bioremediasi intrinsik ini dibantu langsung oleh alam. Nah, selanjutnya itu bioremediasi berdasarkan jenis lokasinya. Yang pertama itu ada ex situ, yang mana proses bioremediasi ini mengadakan pada mikroorganisme yang ada di tempat aslinya untuk mengremediasi lingkungan tersebut. Nah, yang kedua itu ada bioremediasi in situ, merupakan proses bioremediasi yang dilakukan di luar tempat asli mikroba atau terjadinya pengisolasian mikroba, yang dilakukan dengan mengambil limbah di suatu lokasi kemudian dilakukan treatment di tempat lain. Setelah itu baru dikembalikan ke tempat asalnya, atau diberi perlakuan khusus dengan memakai organisme yang mana bila organisme sudah terbukti dapat mendegradasi limbah tersebut kemudian disebar di tempat yang tercemar. Nah, bioremediasi ini bisa lebih cepat prosesnya dan mudah dikontrol dibanding in situ. Ia pun mampu meremediasi jenis kontaminan dan juga jenis tanah yang lebih beragam. Maaf sebelumnya itu yang pertama tadi mengenai bioremediasi in situ, dan yang saya jelaskan ini adalah bioremediasi ex situ. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai proses bioremediasi. Bioremediasi mengacu pada segala proses yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, yeast, alga, dan enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba tersebut untuk membersihkan atau menetralisir bahan-bahan kimia dan limbah secara aman, dan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. Peristiwa ini disebut biotransformasi. Kemudian materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi. Ada beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan. Proses biodegradasi memerlukan tipe tanah yang dapat mendukung kelancaran aliran nutrien, enzim-enzim mikrobial, dan air.
Aliran tersebut akan mengakibatkan terbentuknya kondisi anaerob sehingga proses biodegradasi aerobik menjadi tidak efektif. Kemudian faktor temperatur. Temperatur yang optimal untuk degradasi hidrokaron adalah 30-40 derajat Celcius. Kemudian ada oksigen. Langkah awal katabolisme senyawa hidrokaron atau bakteri maupun kapang adalah oksidasi super dengan katalis enzim oksidase. Dengan demikian, tersedianya oksigen merupakan syarat keberhasilan degradasi hidrokarbon minyak. Kemudian faktor pH pada tanah umumnya merupakan lingkungan asam. Alkali sangat jarang, namun ada yang melaporkan pada pH 11. Penyesuaian pH dari 4,5 menjadi 7,4 dengan penambahan kapur meningkatkan penguraian minyak menjadi 2 kali. Penyesuaian pH dapat merubah kelarutan, bioavailabilitas, bentuk senyawa kimia polutan, dan mikronutrien. Kemudian faktor lain yaitu kadar H2O dan karakter geologi. Kadar air dan bentuk proses tanah berpengaruh pada bioremediasi. Nilai aktivitas air dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba berkisar 0,9 sampai 1. Umumnya kadar air 50 sampai 60%. Bioremediasi lebih berhasil pada tanah yang poros. Kemudian faktor yang terakhir yaitu interaksi antar polusi. Fenomena lain juga perlu mendapatkan perhatian dalam mengoptimalkan aktivitas mikroorganisme untuk bioremediasi. Adalah interaksi antara beberapa galur mikroorganisme di lingkungan. Salah satu bentuknya adalah kometabolisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu saya terus hentikan untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan bioremediasi. Nah, untuk kelebihannya yaitu proses pelaksanaan dapat dilakukan langsung di daerah tersebut dengan lahan yang sempit sekalipun. Kemudian mengubah polutan bukan hanya memindahkannya. Selanjutnya yaitu proses degradasi itu dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang tepat. Kemudian bioremediasi ini sangat aman digunakan karena menggunakan mikroba yang secara alamiah sudah ada di lingkungan atau tanah. Nah, bioremediasi ini tidak menggunakan atau menambahkan bahan kimia berbahaya. Teknik pengolahannya juga mudah diterapkan dan murah biayanya. Nah, untuk kekurangannya yaitu tidak semua bahan kimia dapat dilakukan secara bioremediasi. Membutuhkan pemantauan yang ekstensif, kemudian membutuhkan lokasi tertentu. Juga pengotorannya bersifat toksis, kemudian padat ilmiah, berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal. Juga dapat digabung dengan teknik pengolahan lain. Persepsi sebagai teknologi juga yang belum teruji. Itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.